bikin ponpes ujung-ujungnya nyabulin santri sama, capek-capek di Vatikan. Terus Bang Daman udah tahu kan tuh yang masalah pedofilia. Pedofilia itu kan artinya kan penyuka anak-anak, ya kan? Tapi tahu nggak kalau itu kecenderungannya kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan, tahu nggak? Ya. Karena apa itu? Karena pertama kali pedofilia itu dikenal, awalnya adalah di gereja. Habis anak altar, habis anak-anak laki-laki yang ada itu disodomi sama tahu lah kan? Kita intinya gini teman-teman ya. Intinya bedanya orang ini karena pemberitahuannya Yehezkiel dalam Amsal, di dalam Kitab Agung ya. Hingga otak orang ini terstigma ke dalam kolor aja. Misalnya gini ya, aku menikah dengan anak kecil. Apa yang menjadi salah? Gak ada salah. Tapi kalau pikiran kita ke kolor, salah nggak? Aku menikahi anak kecil, tapi pikiran kita ke kolor, salah nggak? Nggak salah. Enggak, gini. Aku menikahi anak kecil, ayah nilai. Paham nggak maksudnya? Ke arah itu. Ini pasti siap nikah anak kecilnya wah. Allahu Akbar. Enggak lah, enggak gitulah. Itulah otak mereka karena udah terbawa ke situ. Jadi apapun yang kita bilang, misalnya gini, kayak Nabi Muhammad menikahi Aisyah kan sebagai alasan penjagaan riwayat. Karena syarat daripada penjagaan riwayat ketika Nabi Muhammad meninggal dan wafat, ya udah selesai kenabiannya, adanya yang menjaga riwayat keislaman. Termasuk apa yang terjadi di dalam rumah Nabi. Dan itu menurunkan hukum-hukum rumah tangga. Contoh, Aisyah punya anak nggak? Enggak. Aisyah saat meninggal Nabi masih muda nggak? Masih muda. Otaknya masih fresh nggak? Masih. Karena bukan nggak boleh disibukkan dengan anak dia. Udah. Karena isi otak mereka ke dalam kolor, makanya itu jadi susah. Contoh gini, salah satu ya, dulu untuk membuat anak angkat itu sah diangkat dengan adanya rodhaah dewasa, tahu ya? Rodhaah dewasa, walaupun orang dewasa dulu disusuin, ya walaupun udah dewasa kayak aku disusuin baru bisa jadi anak, kan gitu. Kemudian itu dinasah, diganti dengan perkawinan. Artinya apa? Kita ingin angkat anak, misalnya nih ayah, aku ingin angkat anak Palestine, di mana itu perempuan. Suatu saat ada dua cara. Pertama, satu cara yaitu dengan menikahi ibunya. Kalau memang nggak bisa kayak gitu, itu dengan menikahi dia. Kalau dia perempuan. Jadi saat aku menikahi dia, bukan landasan bawa masuk kamar, bukan. Bukan bawa masuk kamar, lepas celana dia, bukan. Agar adanya relasi. Apa relasi? Dia meluk kita, bapaknya. Suaminya. Dia cium kita, suaminya. Jadi antara Tuhan terjaga, antara dengan makhluk, hubungan anak angkat dengan bapak angkat terjalin. Bukan soal bawa masuk kamar, bukan. Kemuliaan. Ketika kemudian anak itu dewasa, tinggal bilang, ayah, aku telah menemukan pasangan hidupku, aku mau nikah. Baru kita jujur. Nah, dulu, untuk menjaga hubungan antara aku dan kamu agar kau bisa memelukku, agar kemudian aku bisa menjagamu layaknya anakku sendiri, maka aku nikahi kamu saat kamu kecil. Hingga hari ini kamu memang benar telah menemukan pasangan hidupmu, aku talak engkau 3. Hukum talak 3 kepada perawan tidak perlu tidak perlu iddah, kelar. Ada masa iddah? Nggak ada masa iddah, udah kelar, dia langsung kawin sama orang itu, kelar. Jadi hukum Islam itu kalau dipelajari baru kita tahu gitu. Yang tadi kan tetradrachma. Nabi kok Dayan kawin. Lu, ya namanya juga manusia. Iya, yang lucunya itu kalau manusia datang ke bumi ini tapi nggak kawin-kawin. Nggak, itulah. Ini itu aneh loh. Nggak ada yang naksir loh. Kenapa? Ya, jauh beda. Karena gini bang, sebenarnya gini. Dia mau kawin pun saat itu ya malu karena tahu dirinya bakalan dijual Yudas. 13.000 dolar. Berarti sekitar 249.000 sekian. 249.000 ya, 250 lah. Oke. Kita tawar ya. Ada yang harga Yudas menjual dia. Malu dia. Makanya itulah jawabannya teman-teman. Coba lihat daripada syarat nikah. Ya, syarat nikah dalam Islam itu nggak ada balik. Itu alasannya. Para ulama menjabarkan bahwa salah satu daripada esensi, solusi daripada nikah yaitu untuk pengangkatan anak. Nah, jadi untuk mengangkat anak boleh gitu.
Itu apabila kan karena gini, suatu saat anak itu misalnya cewek, suatu saat kan pasti dia bakal balik. Kalau balik semua hukum berlaku. Dia anak angkatmu nggak bisa kau sentuh, dia anak angkatmu nggak bisa kau peluk, dia anak angkatmu nggak bisa kau cium. Karena apa? Terikatnya hubungan yang non mahram. Cara memahramkan ya dengan menikahi. Jadi Islam ini nggak ada yang nggak dijadikan solusi. Dan semua punya jawaban. Kenapa syarat daripada sholat wajib balik? Kenapa syarat nikah nggak perlu balik? Karena nikah emang Allah sediakan salah satunya untuk menyatukan dua sejoli gitu, dan satunya hanya untuk solusi pengangkatan anak. Makanya ajaran yang datang daripada Tuhan yang menciptakan manusia udah tahu apa yang terjadi kepada manusia, dan Tuhan pasti memberikan solusi terbaik terhadap manusia. Itulah ajaran yang datang daripada Tuhan sendiri. Bukan Tuhannya yang kebingungan, Tuhannya bilang, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhannya jadi manusia, jadi anak manusia. Dua-dua kata-katanya diingkari. Kan kayak janji caleg itu. Tapi Bang Daman, ini mah aku pengen ini Bang Daman, menurut Bang Daman ya, Yesus itu sebenarnya menikah nggak? Terus dari sisi pandang Islam, Nabi Isa itu sempat menikah atau enggak gitu? Kalau ngelihat Dari segi pandangan Islam tidak menikah. belum menikah gitu ya, belum. Karena Allah menjabarkan sendiri dalam Al-Quran gini, Am taquluna anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbataqa Nuhu dan au Nasara. Apakah kamu akan mengatakan Ismail, Ishak dan Yakub dan keturunannya adalah beragama Nasrani dan Yahudi, menyembah manusia sama sepertimu? Kata Allah, apa ta'lamuna millah? Adakah yang mengetahui masa dahulu selain Allah? Tidak, cuma Allah yang tahu masa dahulu. Makanya kita beriman kepada Al-Quran, apa yang dijabarkan Al-Quran, karena dia datang terakhir menceritakan cerita yang terdahulu ke arah yang sebenarnya di balik apa yang pernah dituliskan oleh manusia gitu. Iya. Raja Nas. Ada Kak Pani, ada Bunda Nora. Iya. Males lah aku sama Kak Pani, tiap hari tuh muda kali dia. Ujung-ujungnya makin lama umurnya makin muda, nggak asik. Expilent, wow, expilent. Nora tadi kenapa aja tuh? Nggak tahu dia. Naiklah Kak Nora. Ngomong-ngomong kita. Itu, nah itu. Kalau sama aku hotelnya sepi, kalau ada Bunda Nora hotelnya rame. Nggak tahu kenapa. Ini siapa Raja Nas? Oh, turun lagi. Padahal aku bebasin orang nih nanyain apapun, ya udah tanyain aja. Apa yang kalian mau tanyain lah. Itu stikernya lebih mantap lagi. Yesus siapa? Woi, tanda tanya. Enggak gitu, kita baik loh. Kita kan ajaran kasih. Kita tanya secara lembut, Yesus siapa woi? Gitu. Oh gitu. Jadi itu baik. Mau tanya, matamu asik wo kawan. Kenapa mataku? Mata kurang tidur ini mah. Mata banyak pikiran. Oh, Fit, aku mau ngomong mau Fit. Fit, ngomong yuk. Kan gini ya Bang, saya nonton karya Profesor Munim Siri. Apa tuh Munim Siri, kan dia bilang Al-Quran itu mengalami perubahan kan, dan Ya, mana saya juga dia? pernah- Bentar ya, nggak apa-apa. Data. nggak apa-apa. Aku aja. Nggak bawa data pun nggak apa-apa. Oke. Ini saya bacakan ya, nih ada nih. Ini kan dari sumbernya dari Al-Tafsir Al-Quran ya. Nah, silakan. Dari Islam itu sendiri nih. Aduh, aja boleh gue. Sumbernya tafsir Al-Quran loh bang. Ya, oke, Munim Siri. Oke. Kanonisasi Al-Quran nih mengalami perubahan dari era
Utsmaniyah kan sampai ke zaman itu kan, dan dia pernah mengatakan ya bang, kalau nggak salah era Nabi Muhammad sama era yang zaman sekarang tuh udah beda, benar nggak sih bang? Enggak, pembuktian Al-Qur'annya diubah di mana? Bentar ya. Ini top. Karena soalnya Obit, kalau kita pakai akal Beo kita suruh bilang Quran diubah, dia juga bisa ngomong Quran diubah. Masalahnya bukti Quran diubah mana? Bentar ya. Saya waktu itu sebentar sih, ada beberapa sih yang saya ambil sekolah gitu yang mengatakan tuh ada, entar dulu saya, kalau nggak salah sih dari mana ya, bentar ya. Iya, pelan-pelan aja Bang Ovid, nggak apa-apa, sok ditungguin. Ya. Santai Obit, santai. Sambil Dari Nikolai Sina ya bang. oke. Ini dia dari profesor studi di Oxford nih ya. Oke, siap. Artikel introduction. Oke. Ya soal waktu itu pernah sering baca sih, cuman saya belum ulas-ulas sampai baca langsung ngertiin gitu. Yang Obit paham aja. Jadi itu kan yang aku paham ya bang. Nah susunan yang dari Nabi Muhammad Al-Quran yang zaman sekarang ini bang, sama era zamannya Nabi Muhammad tuh ada kemungkinan tuh kanonnya tuh beda bang. Di mana kemungkinannya Obit? Ada beda. Misalnya gimana? Kanonnya beda. Isinya bentar ya, saya coba cari informasi dulu ya. Ya, cari Oke, dulu, cari. baca. Nggak sampai kita nih. Baca Obit. Bentar ya. Ya, biar kita ngajarin Oten itu harus pakai data. Enggak, aku di rumahku boleh, yang penting bawa otak. Enggak bawa data boleh juga, tapi bawa otak aja. Cuman satu hal aja dari tadi, apanya dari tafsir bang, dari tafsir Al-Quran ya. Bawa aja gitu. Iya, sumbernya dari tafsir Al-Quran. Aku jawab langsung. Kan ada ya bang, nih ya, salah satunya tuh ada manuskrip Sana Palimpsest Sana 1 ditemukan tahun 1972 di Masjid Agung Sana Yaman. Terus manuskrip Topkapi dan Samarkand diperkirakan berasal dari abad 8 atau ke-9 Masehi. Terus manuskrip Birmingham berdasarkan uji karbon 14 diperkirakan berasal dari 564 sampai 645 Masehi. Ada kirat variasi bacaan menunjukkan perbedaan di level pengucapan, penambahan atau pengurangan huruf hingga variasi kata yang dapat mengaruhi makna. Contoh perbedaan kata Katala dalam kurung berperang dan Kutilab dibunuh dalam surat ini 3 QS 3 ayat 146 antara bacaan Yang Obit mau kasih nampak apa? Kasih nampak perbedaannya Obit. Iya ya, ini ya saya waktu itu bikin jurnalnya nih ya bang, dari kan dari penelitian itu. Boleh ya? Gak apa-apa ya, biar aku hadapin, gak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa nih. Itu udah tumbang. Nah, coba. Cuman jurnal dia ini. Di mana bedanya Obit? Misalnya saya bilang kan, lembu itu sebenarnya bukan lembu, telah diubah-ubah. Kenapa? Karena di studi Universitas Al-Kastapastapo udah bilang lembu itu terubah. Dan di studi Al-Kolstekan Sopoloto juga bilang itu diubah. Dan juga dari studi Asklopan Salkolto diubah. Pertanyaan kita, diubahnya di mana kan gitu? Bentar ya, saya maaf nih ya, ini saya ambil ini tadi itu. Aduh, bentar ya. Oke. Banyak minta maaf atau apa? Nggak apa-apa. Mau dari WA, mau dari manapun, oke. Ku terima. Ya, ini manuskrip Sana Palimpsest Sana 1 nih ya. Tahun 1972 di Masjid Agung Sana Yaman. Lapisan teks bawah skrip awal dan berasal dari abad 8 atau 9 Masehi. Manuskrip Birmingham. Iya, kata apa yang berubahnya? Contoh nih, Bukan kata itu. Katala berperang dan Kutila dibunuh dalam QS 3 146. Apa? Kata Katala berperang dan Kutila dibunuh dalam QS 3 146 antara Perang bacaan sama dan huas. bunuh. Nggak apa-apa. Perang sama bunuh. Udah Obit, Iya. biar aku langsung Udah, jawab itu aja. Masalah Kutila sama Katala itu boleh. Iya, nih ya. Nih ya, analisisnya data dari segi algoritma penemuan manuskrip seperti Sana dan Birmingham memberikan data konkret tentang keragaman teks di periode awal Islam. Palimpsest Sana secara khusus memperlihatkan dua lapisan teks berbeda, menegaskan adanya aktivitas revisi. Walaupun tidak semua varian mengubah doktrin pokok dalam Islam, varian ini menunjukkan adanya proses penyusunan dan koreksi.
Nih, sama kayak Obit juga misalnya kan gini. Nih cara tunjukin data Obit. Kalau Obit kayak gitu, Obit misalnya mau bantah data aku. Misalnya aku tulis sendiri gini. Alkitab adalah majalah bobo ditemukan di tahun 6 Masehi. Bantahan Obit apa? Kalau aku tulis gitu, apa bantahan Obit kira-kira? Itu aku tulis tuh. Alkitab adalah majalah bobo ditemukan tahun 6 Masehi. Bantahan Obit apa? Bandahannya Alkitab di sini ya. Bandahannya bentar ya, sabar. Ini kayaknya nih orang kalau temuin tulisan Tuhan adalah mesin cuci, disembah mesin cuci, serius. Sembah. Wajib. Enggak lah. Enggak lah, Bang. Tergantung apa yang ditulis gitu. Enggak. Lagian mesin cuci yang layak lah disembah. Bisa muter-muter kok. Bisa muter kok. Bisa membersihkan yang kotor ya. Bisa ngeringin lagi. Bagus. Makin malam makin kesono. Bisa membasahi, bisa mengeringkan, bisa membersihkan, bisa memutar-mutar. Mesin mana yang bisa selengkap itu? Iya, Bang. Ini ada bandahannya nih. Saya langsung dari sumber Kristen ya. Saya kasih bandahan. Waduh, sumber Kristen ya. Oke. Ini kan dari gimana ya? Penemuan Oke. mati. Tunggu. Gimana cara bikin 2 biji? Sabar, Bi. Tunggu. Oh, berarti aku harus gedein diri sendiri dulu ya? Sabar. Sabar, Bit. Aku gedein dua-dua kita ya. Iya. Nah, ini dia. Oke, Bit. Gimana, Bit? Apa tuh? Masuk datang. Ini kan ada tulisannya nih. Apa misalnya sejarah gunung laut mati ditemukan. Jadi apa urusan sama Laut Pusung itu apa urusan? Misalnya Laut Pusung, Laut Bangka Belitung apa urusan? Apakah setiap orang punya itu? Tapi kan harus ada pendapat yang mendukung. Misalnya gini loh, Bang. Misalnya kalau saya menuduh, misalnya apa ya? Misalnya kalau maaf nih ya, Bang. Apa di aku kan misalnya ada misalnya beberapa tafsir. Maaf nih ya, Bang. Gini, Obit. Kira-kira kalau tulisan itu menulis sebenarnya Laut Mati dulunya hidup, tapi karena dibunuh sama Nyi Roro Kidul lautnya mati. Misalnya tulisan itu gimana menurut Obit? Gini, Bang, maksudnya tuh gini ya, Bang. Apa ya istilahnya tuh harus ada penelitian dahulu supaya itu valid secara empiris. Gitu. Abang harus mengandalkan penelitian dulu. Nah, sekarang gitu. Kenapa saya bilang misalnya nih ya. Contoh ya, apa ya? Misalnya ntar saya coba cari dulu ya. Lu baca satu perpus juga sama aja. Kalau otak lu nggak main nggak akan menang lawan gua, itu aja. Gini loh, Bang. Anda harus mengerti namanya apa ya? Apa berdebat secara akademis dan empiris loh, Bang. Jadi aku tanya gini, kenapa data itu harus dipercaya? Alasannya apa? Lah kan itu sumber Alkitab kan ini adalah dari Alkitab. Apa kan kita kan nggak mungkin dong semua orang kan bisa berpendapat, Bang. Tapi pendapat itu kan ada level validannya secara empiris, sound reasoning gitu. Obit misalnya kan ada tulisan ya yang diyakini seluruh orang di muka bumi. Apa tulisannya? Bahwa Nyi Roro Kidul itu yang menciptakan Indonesia misalnya. Seluruh dunia percaya hal itu. Obit percaya nggak? Enggak. Dan ada penelitiannya gitu. Dan diyakini banyak profesor, percaya nggak? Nggak mungkin, Bang. Kalau itu Ya udah, itu bisa nggak mikir. akan mungkin secara akademis, Bang. Ya udah, syaratnya gini. Misalnya gini aku, ya, Daman ini adalah manusia biasa, tapi Daman bisa terbang di langit. Emang bisa? Tinggal ditulis, Daman bisa terbang di langit. Tinggal Daman bayar 70 profesor yang mempercayai hal itu. Kemudian tulisan itu akan berjalan. Kira-kira orang di tahun 3600 percaya nggak Daman bisa terbang? Gini, Bang. Kalau Anda kayak gitu pasti nggak akan diluruskan, Bang. Karena itu apa ya istilahnya itu harus berbasis empiris dan data, Bang, itu. Dia ketawain apa kira-kira? Gimana ya istilahnya gini loh, Bang. Gini loh, ada sistem yang penyampaian tuh terus terjaga. Nah itu yang poinnya. Tadi Bang Daman bilang. Nggak hanya data tertulis aja. Kalau penyampaiannya nggak sampai ke berbagai orang ya nggak akan nyampe. Tapi kalau itu datanya tersampaikan ke orang lain ya mulut ke mulut jadi orang tahu semua. Ibaratnya kayak gitu loh, Bang Opit. Oke. Gini Obit. Ini contoh peristiwa perang salib. Ada sejarawan Muslim dan ada sejarawan Kristen.
Menurut sejarawan Kristen, siapa yang salah? Susah itu paling kalau untuk soal itu ya Bang Daman. Jujur ya, kalau kita kan pasti kalau dari Kristen akan menyalahkan Muslim, dari Muslim pasti akan menyalahkan Kristen. Nah, itu dia. Ketika dua tulisan sejarawan, yang Muslim menyalahkan Kristen, yang Kristen menyalahkan Muslim karena penelitian mereka, dua tulisan ini kita dapati sekarang dan kita konsumsi. Kira-kira mana yang benar? Gini Bang, gini ya Bang, saat jujur ya Bang. Gini, kadang harus belajar namanya empiris dari akademis Bang. Menurut Abang gini, misalnya gini, Abang tahunya Islam itu disebarkannya kapan secara historis? Tanpa Al-Quran hadits. Di experience saja, Obit. Kalau lu bawa data tulisan manusia, gue juga bisa jadi sejarawan. Gini, ketika Allah, Anda sebutkan ini aja, empirik. Ketika akal contoh gini. Oke, anggaplah cara berpikir gini. Cara berpikirnya, anggap Al-Quran itu mitos. Lalu Al-Quran ngomong dalam Isra Mi'raj Nabi pergi ke Baitul Maqdis yang kemudian jadi Masjidil Aqsa dan itu menjadi tempatnya orang Islam. Terjadi nggak? Terjadi. Terus, yang dulunya Ka'bah itu dulunya adalah merupakan tempat kaum Quraisy menyembah berhala. Allah katakan itu miliknya orang Islam dan kiblatnya orang Islam. Sekarang ada nggak Ka'bah itu? Ada. Menunjukkan apa? Sosok Nabi Muhammad benar-benar ada. Karena kami tahu Ka'bah milik kami, karena kami tahu Masjidil Aqsa milik kami dari apa? Dari Nabi. Bagaimana kita akan mempercayai Nabi adalah mitos, sedangkan Ka'bah udah ada, Masjidil Aqsa udah ada, dan itu benar-benar jadi miliknya orang Islam. Bukti nyata di depan mata. Bagaimana kita menolak? Ini Bang, apa ya? Kalau Anda bagus kayak gitu kan, Anda ini ya Bang, sekedar pengetahuan umum ya Bang. Suku Arab itu ditemukan abad 9 sebelum Masehi dan sekarang Abad 9 sebelum Masehi. Nah, terima aja. Apa yang dia bilang terima aja. Abang pengetahuan itu sebelum Masehi ya Bang. Nih nanti aku cari kasih pengetahuan umumnya. Itu dan Abraham Ismail itu hidupnya tuh sebelum 13 sebelum Masehi. Gimana ceritanya itu bisa valid secara historis, misal Abraham dan Ismail bangun Ka'bah di Mekah. Kalau misalnya Ismail tuh hidup sebelum 13 kan udah aku bilang tadi cara pikirnya. Oke, aku ikut pikiran Obit. Al-Quran mitos dan bohong. Oke. Dah terstigma Al-Quran mitos dan bohong. Al-Quran bilang Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis dulunya kiblat orang Islam dan bakal menjadi miliknya orang Islam. Coba ke Masjidil Aqsa, milik siapa? Milik Yahudi? Bukan. Milik Kristen? Bukan. Milik siapa? Islam. Ya. Allah bilang, ya kaum Quraisy dulu mendirikan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Setelah kemudian dibersihkan di dalam Fatu Mekah, terbukanya Mekah menjadi miliknya orang Islam. Sampai sekarang Ka'bah itu menjadi kiblatnya orang Islam. Coba kamu ke Arab, ada nggak Ka'bah? Ada. Lalu bagaimana kita akan mengatakan Al-Quran mitos, sedangkan bukti nyata ada di depan mata kepala kita sendiri? Oh, Al-Quran mitos, tapi Ka'bah ada. Oh, Al-Quran mitos, Masjidil Aqsa ada. Oh, Al-Quran mitos, Gua Hira ada. Oke, itu setuju. Oke, gini Bang. Tapi pertanyaannya gini, Abang tahu nggak Nabi Muhammad Rasulullah itu hidupnya di meninggalnya di tahun berapa? Apa? Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah meninggalnya tahun berapa? Secara historis. 632 Masehi kan? Nah, gini, esensinya apa? Ini lah Bang, gimana supaya itu tuh bisa terbukti misalnya secara empiris, misalnya buktinya apa yang dia sampaikan terjadi, Ovid? Gini, dia sampaikan Ka'bah kiblat. Contoh gini kan udah aku bilang tadi, coba pakai otak. Al-Quran adalah mitos, berarti cerita palsu. Nabi Muhammad memerintahkan kami menghadap ke Ka'bah. Lah Ka'bahnya ada. Bagaimana orang yang memerintahkannya tidak ada? Oke, Nabi Muhammad mengatakan apa? Perjalanannya daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Lah Masjidil Aqsanya ada. Bukan milik Yahudi, tapi miliknya orang Islam. Bagaimana kami akan menolak ketidakberadaannya Nabi Muhammad, sedangkan apa yang dia kasih tahu tentang Mekah yang dia ada, hadisnya ada. Gini loh Bang, gini ya, Anda nih ya, Nabi Muhammad itu secara historis meninggal 632, sementara Masjid Al-Aqsa ya Bang, itu baru dibangun itu 637 Masehi. Udah, aku kasih pikiran sebaliknya. Baru dikatakan Nabi Muhammad nggak ada. Mekah adalah kiblatnya orang Muslim. Nah, nyatanya hari ini ternyata Mekah dijadikan tempat mall misalnya. Nah, itu kita harus bantah. Oh, Muhammad tuh nggak ada, bohong aja dia bilang-bilang Mekah kiblatnya orang Muslim. Karena apa? Jadi mall. Terus apa? Bukti sejarah. Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa. Lah, ternyata Masjidil Aqsa dijadiin tempat main PS misalnya. Ah, itu kita bisa nolak. Oh, berarti bohong dia nih.
Tapi enggak, Mana? ketika dikatakan Ka'bah kiblatnya orang muslim. Lah bener, ada sampai di depan mata kita lihat sendiri. Oh, Masjidil Aqsa miliknya orang muslim. Kita pergi ke Masjidil Aqsa. Lah bener ada. Lalu bagaimana kita menolak sosok Muhammad? Baik, ya. Oke, saya Apalagi? gitu. Oke, Anda itu. Tapi apakah Anda yakin Bang yang Nabi Muhammad yang membangun Masjid Al-Aqsa? Pertanyaannya itu. Siapa yang bilang? Nggak pernah ada yang bilang Nabi Muhammad membangun Masjidil Aqsa. Dari Nah, tapi semalam yang udah Isra aku Miraj bilang. itu gimana? Lah, Isra Miraj itu yang katanya apa Sakit namanya? dia nih kan, sakit jiwanya kan. Sakit jiwanya kan. Nabi Muhammad Dari ke semalam ayah udah bilang tidak pernah ada narasi Nabi Muhammad itu membangun Masjidil Aqsa. Bukan Bang, bukan Masjid Al-Aqsa. Misalnya dia yang peristiwa Isra Miraj Bang. Bang Daman Iya, kan tahu dari kan? Mekah dia menuju Masjidil Aqsa, dia tidak membangun. Enggak tadi itu kunci. Berarti pertanyaannya gini Bang, gimana Isra Miraj bisa valid Bang kalau misalnya Nabi Muhammad pas Masjid Al-Aqsa udah dibangun setelah Nabi Muhammad meninggal. Dibangun gimana, Bang? Masjidil Aqsa. Gini. Allah yang memiliki bumi, tugas Allah ataupun suka-sukanya Allah mau menentukan yang mana miliknya. Contoh, Allah menentukan Ka'bah sebagai miliknya orang muslim. Terjadi nggak? Terjadi. Allah menentukan Masjidil Aqsa sebagai tempatnya orang muslim. Terjadi nggak? Terjadi. Untuk menunjukkan apa? Nabi Muhammad tidak membangun Masjidil Aqsa, tapi Allah mengatakan Masjidil Aqsa milik dia. Sehingga dengan PD-nya Allah Ta'ala mengatakan Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekalipun belum dibangun masjid. Buktinya yang terjadi sekarang. Apa terjadi sekarang? Masjidil Aqsanya ada. Bagaimana kita membantah visual mata kita sendiri? Obi? Masjidil Aqsa di situ itu bukan berarti ada masjid di situ, Opit. Yang dikatakan Masjidil Aqsa itu adalah kompleks itu. Apa itu namanya? Apa itu kalau di dalam tafsir itu lil mustaqbal. Artinya lil mustaqbal gini, sesuatu yang akan terjadi. Contoh gini, ya. Ketika Allah mengatakan Masjidil Haram, artinya kan ini milik bumi. Misalnya ayahnya yang miliki bumi, ya. Ayah yang miliki bumi yang ciptain makhluk bumi, misalnya ayah Tuhannya. Ayah mau bilang, Amerika punyanya orang muslim. Oke, ayah bilang, Turki punyanya orang muslim. Di situ nanti akan ada masjid. Udah, di masa diutusnya utusan yaitu Daman, belum ada dua-dua masjid itu. Tapi di era Obed di tahun sekarang udah ada. Menunjukkan apa? Inilah kekuasaan Tuhan. Apa yang dia tunjuk jadi miliknya bakal jadi miliknya, nggak ada yang bisa bantah. Ketika Allah tunjuk Masjidil Aqsa sebagai perjalanan Isra Mi'raj, lah Masjidil Aqsanya ada. Di mana Nabi sholat di situ dijadikan masjid. Itu komplek Baitul Maqdis Baru itulah yang dikatakan dimaksud. bohongnya, Obid, baru dikatakan bohongnya Al-Quran. Kalau Al-Quran bilang Nabi berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ternyata Masjidil Aqsa nggak ada. Ternyata di Masjidil Aqsa itu jadinya mall misalnya, ataupun jadi gedung diskotik misalnya. Itu kita bisa bantah Al-Quran. Karena apa? Nggak ada yang lu bilang. Sampai sekarang kami pergi ke sana itu diskotik, bukan masjid. Itu fine. Masalahnya itu masjid coy sampai sekarang. Gimana lu bantah fakta yang terlihat di depan mata lu? Bang, tapi berarti kalau peristiwa Isra Mi'raj itu nggak valid dong secara empiris Bang. Lah, nggak valid juga bagi dia. Sakit ini anak. Dan besok-besok kemana-mana tetap dia bawa nih. Udah kita Iya. bilang Nabi Muhammad tidak pernah membangun Masjidil Aqsa. Paham? Tidak pernah membangun Masjidil Aqsa. Belum Paham, lagi. Fit? Belum lagi kan ya kita bahas dari segi fikih. Kalau fikih kan gini. Ajab anak nih. Nggak bisa pintar. Begitu si wakif ya, orang yang mewakafkan harta mengatakan ini aku wakaf sebagai masjid, maka saat itulah jadi masjid. Paham? Itu nggak paham lagi kan? Jadi ngapain ke situ? Jadi yang paling mudah Obid, Masjidil Aqsa ada nggak di Palestina? Ada dong. Lalu bagaimana kita akan menolak? Lalu bagaimana kita akan menolak peristiwa Isra Mi'raj yang mengklaim Masjidil Aqsa adalah perjalanannya? Masalahnya ada miliknya orang Islam, bukan milik Yahudi, bukan milik Kristen. Kecuali Masjidil Aqsa itu ternyata tempat main PS. Ketawa anak ini. Baik ya. Itu yang otak kau yang nggak sampai, jangan kau ketawa, Opit. Anda tidak ngerti namanya itu, Pak. Kau yang tidak paham, dengarkan Tidak saya. mengerti, Pak. Dengarkan dulu ya, Opit. Saya Kalau kasih tahu kau ya. yang bodoh, Gimana mau jangan kau valid bilang peristiwa kami tidak Isra Mi'raj mengerti. Kalau Nabi Muhammad udah meninggal, sementara Masjid Al-Aqsa Ya, kau itu baru pahami mulai dulu, dibangun dengar. tahun Aku 637 udah paham yang kau maksud. Cuman ini anak ini nggak bisa dibilangin. Gimana? Dengarkan dulu. Biji soda.
Jadi ada nama komplek, satu komplek yang disebut komplek Baitul Maqdis. Hari ini itu ada. Waktu Nabi Muhammad ke sana, di sana belum ada masjidnya. Masjidnya belum ada. Loh, berarti peristiwa Isra Mi'raj itu cuma Astagfirullahaladzim. di- Baitul secara Maqdis itu teologis aja dong, kompleknya bukan ada. empiris Ini nggak dong. bisa ngerti. Dengar dulu makanya. Berarti cuma secara itu dong, Pak. Lah Teologis. empiris kau nggak ngerti empiris gaya kau. Loh, empiris itu pengujian langsung, Bang. Ya ini ujiannya. Ketika kapan dia dibangun yang namanya masjidnya? Masjidnya itu dibangun setelah Nabi di sana. Setelah Nabi pergi, di mana tempat Nabi sholat itu, itulah dibangun Masjidil Aqsa. Diblokir Mama Cik. Dari blokir Apa? Mama Cik. Ya salah sendiri dia. Siapa Fit? Diblokir Mama Cik, gak apa-apa. Menunjukkan apa? Kan bego ya. Maksudnya gini. Jadi lu Paham lo bang? gini ya, ada 1000 tulisan yang menuliskan apa? Isra Mi'raj palsu. Karena apa? Buktinya Nabi Muhammad tidak pernah Itu aja yang dia pegang. Aqsa. Ya udah dia percaya tulisan itu. Oke, kita anggap kita percaya tulisan itu. Lalu Masjidil Aqsa yang miliknya orang Islam itu apa? Itu bukti nyata, saksi bisu jelas itu ada. Ya. Bahkan Kecuali makanya aku bilang tadi sistem pikirnya, kalau Masjidil Aqsa itu ternyata sekarang tempat main PS atau diskotik, baru kita bantah Al-Quran. Mana yang Iya, lu betul. katakan itu Masjidil Aqsa, itu masjid tempat perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Buktinya itu diskotik sekarang. Oke, fine. Kita kalah. nggak bisa ngomong Kami. Kita kalah. Masalahnya, apa yang Allah katakan semua terjadi. Muhammad, berjalanlah daripada Mekah ke masjid, ke Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Oke, fine, bangunannya belum ada saat itu. Sekarang lah jadi Masjidil Ada. Aqsa beneran. Oke, Muhammad, jalanlah daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Mekah Allah katakan. Lah Mekahnya ada. Lalu bagaimana kita akan menolak sosok Muhammad? Lalu bagaimana kita akan menolak sosok Rasulullah? Bagaimana kita akan menolaknya? Apa yang Allah katakan terjadi, nampak di depan biji mata kita. Dikatakan Mekah miliknya orang Muslim dan akan menjadi Baitullah. Terjadi. Masjidil Aqsa tempatnya orang Muslim, bukan milik Yahudi, bukan milik Kristen, dan akan menjadi masjidnya orang Muslim. Terjadi. Bagaimana kita akan membantah bukti adanya Nabi Muhammad? Sedangkan apa yang dikatakan miliknya orang Islam sampai sekarang adanya bukti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana tadi abang kita itu turun? Nggak, Waduh. kadang-kadang kita sedih. Mereka ini doktrinnya itu gila bener memang. Bahkan ketika kita harapkan dia bisa pintar, tapi enggak, memang dia otaknya kebencian. Kayak tadi dikatakan apa? Bagaimana memang ya jangan ada, Nabi Muhammad itu harus nggak ada gitu. Ya itu Harus fiktif. lagi tren itu, Bang. Nah, sedangkan gini bang, bukti keberadaannya semua secara historical jelas. Di mana rumah tempat lahirnya masih ada sampai dengan hari ini, tempat lahirnya masih ada sampai dengan hari ini, makamnya ada, ya kan? Peninggalannya ada, bajunya, sorbannya, segala macam ada. Apakah ini bisa kita katakan mitos? Mereka Iya. maunya dari luar mungkin. Jadi tidak dari kita, tapi itu bisa dibuktikan juga. Mau dibilang dari kita atau dari luar, tapi ini posisinya ada. Hari ini Yesus itu bang, kain lenannya mana? Ada nggak kain lenannya? Salibnya mana? Nggak ada salibnya. Aku tukang nonton National Geographic. Aku tahu gimana ketika ada salib yang saat ini dikatakan itu salib penyalipan Yesus. Gimana cara penemuannya? Aku tahu. Ada film dokumenternya. Itu salib itu ditemukan di ruang bawah tanah satu gedung. Nggak ada bukti bahwasanya itu asli bekas Yesus. Emangnya satu orang yang disalibkan.
Nggak, kalau aku Kan nggak cuma satu orang. bantahnya bukan gitu ya. Ah, Nih, aku misalnya yang Tuhannya sebenarnya bukan Yesus. Misalnya aku nih lahir di kampungku sendiri dan aku jadi Tuhan. Ya, yakini seluruh kampung bahwa aku Tuhan. Oke, ini aku udah jadi Tuhan. Udah. Seharusnya saat aku mati, kampungku masih ada pesan berantai nggak kalau aku Tuhan? Pasti akan ngomongin. ada. Dulu Tuhan lahir loh di sini, di kampung kami. Ya, tahu nggak kalian? Ya, kepada cucunya. Nah, hebat loh kampung kita. Dulu Tuhan lahir di sini. Oke. Ah. Terus daripada Gimana, Mak, di situ? Ya, oke. Udah dari cucu diwariskan ke cucunya lagi. Ya. Nah, dulu Tuhan lahir di sini. Kamu harus tahu itu ya. Nah, gitu. Diwarisi oleh kakeknya kepada anaknya. Dengan bangga tuh. Di kampungnya itu ada lahiran Tuhan. Masalahnya, ketika Yesus mengklaim dirinya Tuhan di kampung tersebut, kampung itu nggak mengakui dia jadi Tuhan. Itu makanya. Dan bukti kedatangan Nabi Muhammad itu seperti itu. Di kampungnya bahkan satu jazirah Arab menjadi Muslim. Kalau kata Kabilami itu gini. Kaya. Even. Nah, ini Tapi kan mereka lupa ya bahwa secara bahasanya bahkan kedatangan Tuhannya tidak mampu merubah Bani Israel. Gak mampu dong. Kita Nabi Muhammad Masih aja Islam satu di orang sana? Nabi mampu mengislamkan Jazirah Arab. Aku kangen sama Vivi. Vivi. Vi, kau ngomong Vi. Aku nggak nanya kita, kau bebas tanya kita aku yuk. Aku tanya, kita pikir-pikir tipis-tipis aja Vi. Tapi mereka nggak lupa ya gimana dulu Yesus itu nggak marah-marah di Bait Allah itu. Bait Allahnya di mana coba? Mereka nggak tahu juga. Padahal ya di situ itu. Iya, betul banget. Gini, Betul, apa bagus namanya, itu. hebatnya Al-Quran, saat kita mengatakan Al-Quran mitos, bukti nyata terjadi, itu yang lucunya. Jadi gini, anggaplah Al-Quran mitos. Ketika Al-Quran mengatakan Baitul Maqdis miliknya, terjadi milik orang Muslim. Dikatakan Ka'bah miliknya, terjadi miliknya orang Muslim. Udah. Ketika dikatakan, misalnya kita anggap Bible mitos, Bible mitos misalnya. Dikatakan apa? Yesus lahir di kampung tersebut. Sudah pasti orang kampung tersebut menyadari Tuhan telah lahir. Masalahnya kampung tersebut nggak ada yang ngimani dia Tuhan. Lalu saat dikatakan, Muslim Pak kampungnya. nah maksudnya gini, saat dikatakan ini adalah mitos, kita nggak bisa bantah. Memang iya gitu. Oh ya udah iya gitu. Karena apa? Kampungnya sendiri nggak ada pewarisan daripada mata rantai kata-kata gitu. Pewarisan kata-kata. Nah ada Tuhan dulu lahir di sini, namanya Yesus Kristus. Oh gitu ya mak. Oh ya udah lah mak. Begitu udah lahir anak. Nah banggalah kamu lahir di tanah pilihan Tuhan. Dulu Tuhan lahir di sini. Oke mak. Gitu lahirlah cucunya. Anak dulu ada Tuhan lahir di sini ya. Oke sampai sekarang terdengar itu. Terdengar di kuping. Nah yang nyeritakan orang Yunani gimana Bang Daman? Apanya? Iya yang nyeritakan Yesus kan orang Yunani bukan orang Iya. setempat. Itulah yang menjadi yang menjadi apa namanya itu perbandingannya. Saat kita membantah Al-Quran itu mitos, nggak bisa kita bantah apa yang disebutkan kejadian. Saat kita ingin membantah Bible mitos, nggak kejadian. Itu yang kayaknya iya deh gitu. Mana nih? Sungguh nekat itu yang bilang Nabi Muhammad mitos itu. Semuanya jelas. Lalu Bukti tertulis ada. Surat-surat Nabi kepada para raja ada. Enak kali dibilang mitos. Bagaimana itu? Itu bukti sejarah loh. Itu aja. Jadi dia cerita empiris, entah apa yang empiris sama dia. Empiris. Pasti obat kudi sendiri. Nah itu makanya. Terus. Sok gaya empiris. Absolut. Itu tinjauannya akal. Kan ada rasio ya. Ini pelajarin ilmu rasio lah dalam apa namanya tuh? Dalam mantik ataupun filsafat. Ada yang namanya makul awal, ada yang namanya makul sani. Pemikiran pertama, pemikiran kedua ataupun beberapa pemikiran lainnya. Contoh, diksi. Api panas. Oke? Kita pasti satu makul awal kita udah tahu api apa.
Yang kedua, kita udah tahu panas apa. Ketika bersanding dan kita dapati on reality benar panas, maka otak kita akan menolak pemahaman api itu dingin. Maka arti empirik ketika akal bisa menangkap hal tersebut. Lalu apa yang aku sampaikan kepada Ovid tadi adalah itulah empirisnya. Ketika otak lu gak bisa bantah itu. Cara bantahnya mudah. Cara bantahnya mudah. Ubah tuh Ka'bah jadi tempat main PS. Ubah tuh Masjidil Aqsa jadi warnet. Oke, kalah kami, selesai kami, gitu. Enggak, aku tahu nggak Bang Daman apa yang buat aku ketawa dari semalam itu. Yang mau dia bawa itu sumbernya tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran ini memang bisa beda-beda. Tergantung mufasirnya. Enggak. Kalau tafsir Al-Quran tinjauannya itu gini ya. Bagaimana tafsir yang di marjuh ya? Bagaimana tafsir yang mubetil itu ditinjau gini. Al-Quran itu datangnya kepada Nabi Muhammad. Yang menjelaskan Al-Quran, nah, cuma Nabi Muhammad, nggak boleh ada orang lain. Kenapa? Kalau ada orang yang menjelaskan Al-Quran berarti ada Nabi selanjutnya. Karena dipercayakan penjelasan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Maka kenapa kita harus mengikuti ulama tafsir? Karena sanad keilmuan mereka, lidah mereka berguru kepada guru, kepada guru, kepada guru sampai ke masa sahabat dan sampai kepada Rasulullah. Jadi apa yang mereka jabarkan sesuai dengan apa yang lidah Rasulullah sampaikan. Bedanya di era mufasir, zamannya udah lebih berkembang. Maka tugas daripada mufasir bukan mengkontra apa yang dikatakan Nabi, justru mengembangkan. Misalnya ada hukum baru, bagaimana menanggapi hukum ini, disematkan gitu. Itu. Tapi kalau ada mufasir yang mengontra, contoh Nabi bilang sholat itu 5, mufasir bilang sholat itu 3. Nah, langsung saya payung mufasirnya gitu. Kenapa? Karena apa? Nabi bukan bertentangan, karena era kenabian udah ditutup masa Nabi. Paham nggak maksudnya? Ini Nabi terakhir yang menjelaskan Al-Quran, dan Islam dipercayakan kepada Nabi Muhammad. Wajibnya omongan Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran, wajibnya sesuai dengan omongan umat kontemporer menjelaskan Al-Quran. Karena dipercayakan Islam kepada mulutnya Nabi Muhammad, karena dipercayakan Al-Quran kepada mulutnya Nabi Muhammad. Maka mulut-mulut manusia yang menjabarkan Al-Quran setelah Nabi Muhammad wajib sampai kepadanya. Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam Jalaluddin As-Sayuti, Imam Jalaluddin Al-Mahali berguru kepada guru, kepada guru, kepada guru yang sampai kepada era sahabat, yang sahabat mendengarkan langsung daripada Nabi. Lalu mereka tugasnya dalam tafsir apa? Setelah menjabarkan yang seperti Nabi jabarkan sesuai asbabun nuzulnya misalnya, setelah itu mereka kembangkan di era dia. Misalnya gini, di era kita misalnya dengan modernitas ya, tugas kita kan mengembangkan, bukan mengkontra. Kalau mengkontra itu langsung ditolakkan. Nabi ngomong sholat 5, mereka ngomong sholat 3, itu langsung tolak. Karena apa? Lu bukan Nabi. Baru bisa kita percaya dia ketika dikatakan oleh Nabi Muhammad, aku Rasul ke-25, tenang. Nanti ada Rasul ke-26 yang mengatakan sholat itu 3. Kelar. Oke, ada orang datang, mufasir tulis sholat itu 3. Ya udah, kita harus percaya karena Nabi udah nggak ditutup. Ditutupnya di Nabi ke-26. Oke, masalahnya ditutup di masa Nabi. Ketika udah finish di era Nabi, maka yang berhak menjelaskan Al-Quran cuma Nabi doang. Itu. Mereka nggak tahu bahwa Nabi Muhammad itu sepantaran ya. Sepantaran itu apa ya? Ada 4 tokoh yang hidup itu di beda tempat, dan tokoh yang sangat berpengaruh di 4 tempat berbeda. Dan itu mereka nanti akan saling sinkron timeline waktunya. Dan ini mungkin yang ada di gambar saya ini. Dan itu sejarah akan membuktikan bahwa mereka akan saling berhubungan, antara misalnya Heraklius, kemudian ada Khusro II, ada Sarbaras, ada juga Maukukis di Mesir yang mengirim itu, yang menjadi framing itu Maria Alkiptia. Nah itu dari sejarah itu nanti akan ketemu timelinenya. Misalnya nanti perang antara Persia dengan Romawi itu terjadi tahun berapa, dan itu kan terjadi di Ar-Rum, surat Ar-Rum. Nah, membuktikan itu di surat Ar-Rum itu asbabun nuzulnya adalah kekalahan Romawi kalau salah ya. Nah, tapi akhirnya mereka akan menang lagi, makanya ada surat namanya Ar-Rum. Itu bukti otentik sejarah. Kenapa surat Ar-Rum?
Oh enggak, dari Arum. Dan runtuhnya Romawi juga dari Muslim. Karena hadirnya Nabi Muhammad ini runtuh semua, Persia, Romawi runtuh. Nah itu bukti sejarah yang tidak bisa dibantah. Nanti untuk menjelaskan timelinenya bisa itu. Misalnya kelahiran Nabi Muhammad tahun berapa, kelahiran Heraklius itu tanggal berapa, Usro II itu tanggal berapa, kemudian ada Sarbaras itu tahun berapa dia lahir. Wafatnya pun hampir bersamaan. 4 tokoh itu. Benar. Halo Bang Yeremia. Halo Bang Anemia. Halo Bang Hernia. Halo Bang Yeremia. Bye. Oh Hernia dia. Ini mic-nya susah ini bang, nggak ada di bawah, harus ngeklik profil kan? Apa? Betul ya? Mic-nya harus ngeklik profil. Oh mic-nya harus ngeklik profil. Oh, Iya, nggak ada di bawah, nggak ada. lagi ngebug dia mungkin ya. Punyanya ayah gitu nggak? Kalau tempat saya harus ngeklik profil ini. Ayolah Vipi, aku kangen berbicara denganmu Vipi. Kenapa engkau nggak mau naik Vipi? Dikutuk jadi lembu. Wah, itulah ya guys ya. Bisa itu ya. Dikutuk jadi lembu dia. Tiba-tiba naik langsung. Kencang aja anginnya coy. Nah gitu dong, nih abang nih tidur sambil dengar Al-Quran, bagus. Dengerin terus bang, mantap. Oh bukan, siapa sih? Itu ada. Ziza. Halo Ziza. Hai Ziza. Zizaza. Oh Zizaza. Dadah Ziza. Jangan yang ini coy. Kok bisa nggak ada mic-nya ya? Harus klik profil ini. Iya, lagi nge-lag kali bang. Waalaikumsalam. Arafah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat bang? Sehat insyaallah. Gimana bang Rahman? Ini bang, saya ini baru pantau-pantau abang juga nih, tapi dari profil abang nih, masya Allah ya kan. Saya baru lihat-lihat profil abang. Terus masya Allah dari video-video abang, ya Allah ya kan. Kagum saya dengan kepintaran abang gitu bang. Mondok di mana kemarin bang? Izin bang, maaf bang. Oh saya dulu di Aceh, di Mudi Mesra sama Lengah. Di Aceh saya. Enggak, sebenarnya orang bisa pinter bang, nggak mesti saya, tinggal pakai akal aja. Pakai akal semua pinter. Karena jawaban saya di VT-VT saya semua pakai akal. Kemauan bang ya. Ya sekarang posisi di mana bang? Saya di Jakarta Utara. Oh, kirain masih di Sumatera kan? Oh, iya nanti mau balik nih, mau ke Medan enggak ya? Asli mana bang? Saya Medan. di Aceh bang, Aceh. Wah, Aceh. Oh, suwe lah. Aceh Seram Mekah ya kan? Masya Allah, bang orang mana bang? Kenal bang, salam kenal bang. Saya udah lama juga kenal bang ya. Makasih bang. Abang orang mana bang? Riau bang, Riau.
Oh Riau, oh satu Sumatera kita ya bang ya. Iya. Kirain tadi saya abang orang Riau juga gitu kan. Enggak. Orang Aceh bang. Telah senang dengan penjelasan sama di video itu kan. Masuk juga kan gitu kan. Masih, Bang. Dapat tambahan ilmu lah bang gitu. Insya Allah ambil aja ilmunya dan di share bang. Biar luas. Ya, Bang, soalnya share. kan- Halo. Oke bang, saya pamit dulu bang ya, cuman gitu aja Iya, bang. mantap bang. Jasa Oke, Bang Rafa. Semangat terus bang. Oke. Oke bang. Bang. Waalaikumsalam. Nah, gimana bang Mister? Ada Bunda Bibi. Gimana bang? Bang lagi goreng ayam bang ya? Lagi goreng ayam dia coy. Ada si Vipi tapi nggak mau naik padahal aku rindu si Vipi. Halo Bang Mahdi. Waduh, Bang Mahdi udah jadi lembu. Halo Bunda. Ya udahlah, yang Muslim tanya apa aja dah. Yang kira-kira dengar di Komal-Komal CP misalnya, Komal-Komal Edi, saya tanya di sini dah, biar kita kasih tahu cara jawabnya. Jiji jaja, jugu jijaja jaja, juji jaja. Bye bye. Ini kenapa orang pas naik lama-lama banget putar-putarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang, mengenai fakta empiris yang tadi dibahas tentang eksistensi Nabi Bang kecil kali suaranya bang. Yang banyak itu ya, yang tokoh-tokoh dunia yang sejaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, yang malah berinteraksi, yang dikirim surat, yang mengirimkan utusan. Dari hal-hal semacam itu kan juga bisa dibuktikan bahwa memang itu fakta gitu. Jadi nggak mustahil itu bohong, karena tokoh-tokoh dunia pada saat itu juga yang sejaman ada yang berinteraksi gitu. Dari sana juga Tapi gini bang, gitu. tapi gini bang, kalau kita belajar filsafat, kita akan tahu setiap tesis ada antitesisnya. Contoh gini bang, misalnya Yohanes Damaskus tahu? Iya. Nah, akan ada, misalnya kita gini, bahwa ada surat yang mengirim kepada Nabi Muhammad, ini buktinya bla 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 bla, kita sematkan. Akan ada antitesis yang membenci Islam, Islamophobia, yang menuliskan sejarawan tersebut, ternyata surat itu palsu, ternyata ini. Umat sekarang mengonsumsi. Apa yang dikonsumsi? Kristen mengonsumsi data itu palsu, Islam mengonsumsi data itu asli. Jadi pembenaran sejati apa yang bisa kamu experience di tahun 2025. Jadi mereka nggak akan pernah bisa bantah fakta yang terjadi kepada mereka. Kayak contoh, aku kasih nampak ke Obi tadi, Makkah, Madinah, ya contoh gini, ya, Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa. Ya, Al-Quran menjabarkan, Al-Quran dan hadis Nabi menjabarkan apa? Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad di atas tanah dua orang anak yatim yang namanya Suhail dan Sahel. Anggap bukti ini palsu. Kenapa masjid itu ada? Kenapa Masjid Nabawi ada? Dan kenapa yang membangunnya ditulis Nabi Muhammad? Andaikan Nabi Muhammad palsu, kenapa masjidnya ada? Iya, betul. Itu kalau Jadi kita jangankan ke sejarah gitu kan, mereka itu yang tolak, mereka sejarah dianggap palsu, yang fakta real saja mereka tolak gitu. Iya. itu cara bantah mereka tuh kalau kita bawa data. Iya. Sesuai Jadi data sebenarnya ini yang mereka ungkapkan hanya kebencian, mencari celah-celah untuk melecehkan atau apa ya semacam itu, yang mereka itu sengaja gitu kan, cari gitu. Makanya di era Itu sebenarnya nekat mereka ini kalau mereka selalu Cara ilmiah mereka nekat gitu, apalagi kalau dibalik Bibelnya yang penuh kebohongan, dusta dan kepalsuan, itu mereka sudah gini Bang Daman, kalau gitu. dari internal kan begini ya. Alhamdulillahnya Al-Quran dan hadis dan kehidupan Nabi Muhammad itu dilingkari atau ditopang oleh ribuan tokoh.
Ya. Ya mungkin kalau kitab-kitab klasik Bang Daman tahu lah apa itu kitab-kitab yang menghimpun profil per profil dari sahabat Nabi itu. Jadi ada ribuan yang menopang gitu. Nah ini dari metodologi yang dipakai oleh orang-orang dulu dari internet Islam itu sangat-sangat ilmiah gitu. Bagaimana profil ini, bagaimana informasi itu bisa dapat dari profil-profil ini. Dan profil ini bukan sekedar nama, seperti kalau kan misalnya bapak gereja namanya ini, tapi ini namanya ini, bin ini, sampai ke kakek. Kemudian dia pernah tinggal di mana, dia itu gurunya siapa, dia itu di follow oleh siapa. Nah, itu jelas sekali kalau di sejarah Islam. Ya. Dan kalau saya melihat itu kalau di teknologi namanya blockchain ya. Mungkin nggak tahu dunia kripto, blockchain itu pasti melahirkan satu hal yang berharga. Ya benar. Nah, Bitcoin ya, itu Bitcoin itu kan berhasil dari rangkaian informasi, rangkaian dari satu rangkaian blok per blok yang terkunci satu sama lain. Benar. Nah itulah ilmu hadis itu seperti itu. Ilmu hadis nih, kita bicara ilmu hadis, ilmu sirah. Jadi masing-masing blok itu terkunci. Ini tokohnya namanya ini. Kemudian dia itu siapa? Ya, dia itu pernah berbohong nggak? Gitu. Jadi pasti akan memberikan informasi yang valid. Begitu juga kalau misalnya kita kirim WA ya, WA angka 1 atau melalui TikTok nih angka 1. Angka 1 itu nggak valid. Tapi ketika itu dilahirkan oleh blockchain, angka 1, satunya Bitcoin 1,5 miliar sekarang. Kan begitu. Ya. Nah, itulah intinya. Ya. Turunin lagi saya Bang Daman. Ya nggak apa-apa. Ya. Yuk. Itu pada kemana semuanya? Pak harus kita tutup nih. Oten-oten nggak ada lagi izin ya, Bang ya. Oke. Oh. Ya udah tuh. Makasih Bang Daman. Insyaallah khair. Nggak saya tutup. Bang itu doang. Siapa lagi? Oh. Siapa lagi Oten yang mau nanya nih lagi? Kita bicara lagi. Bicara dari hati ke hati aja. Misalnya kalau kita menuliskan bahwa apa Yesus is mitologi misalnya, Yesus adalah mitologi, kita susah apa namanya gini, Kristen is mitologi. Kenapa mitologinya? Yang kayak saya bawakan data tadi, andaikan Tuhan lahir di Indonesia, seluruh Indonesia hari ini di kupingnya tanah gua hebat, pernah lahir Tuhan, dan semuanya akan meyakini Tuhan itu ada. Contoh kayak sosok Soekarno, pasti dia bilang, nah dulu yang memerdekakan Indonesia Soekarno. Ya. Ke anak dan semua orang Indonesia tahu Soekarno. Masalahnya Yesus lahir di Nazaret, di Yahudi gitu kan. Nah, Yahudi nggak mengakui dia Tuhan. Itu menunjukkan apa? Ketika diklaimnya dia Tuhan, tapi di tempat dia ada aja nggak diakui dia Tuhan. Menunjukkan apa? Ini bukti apa yang akan ditunjukkan? Ya, tapi kalau kita diklaim Masjidil Haram milik kalian, terjadi ada. Masjid Nabawi Nabi Muhammad yang buat, lah ada. Masjidil Aqsa milik orang Islam, lah ada. Ada, oh, iya. Lagian gini, kalau sejarah mereka kan itu sejarah orang yang kalah. Itu dalam ini ya, mereka sekalah secara peradaban kan kalah. Gitu. Artinya Romawi juga masih menjajah. Ribuan tahun Yahudi juga malah kacau balau ketika itu. Di tahun 70 Masehi kemudian apa Bait Al-Muqaddas yang Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dihancurin tahun 70 Masehi kan hancurnya itu oleh Titus. Nah, sejarahnya sejarah yang kalah, sedangkan sejarah Islam itu sejarah menang, nggak pernah kalah. Dalam masa hampir 100 tahun tuh dari sejarah Nabi Muhammad sampai generasi Umayyah nggak pernah kalah, nggak terkalahkan. Bahkan dua apa namanya imperium yang udah ribuan tahun seperti Romawi Persia itu hancur, selesai gitu. Makanya itulah alasan. Turun lagi. Makanya itulah alasan daripada Al-Quran meng-announce ya ataupun template daripada Al-Quran itu pikir, bukan baca. Baca untuk ibadah, tapi bukan dalam menemukan kebenaran dari bacaan, bukan. Karena bacaan itu rentan menipu. Saya juga bisa tulis nih. Saya tulis apa? Dulu apa namanya tuh Soekarno adalah misalnya, mohon maaf kata-kata misalnya Soekarno penjajah misalnya.
Saya tinggal bayar sekitar 100 profesor untuk memantapkan hal tersebut dengan bayaran. Nah, 20 tahun yang akan datang, tulisan itu akan benar. Itu dia. Tapi kalau Al-Quran enggak, pikir aja gitu. Lu mikir, kalau tulisan bisa nipu lu, tapi pikiran nggak akan pernah bisa nipu lu gitu. Itu hebatnya. Jadi kebenaran sejati itu ada di pikiran kita sendiri. Mana lagi ten. Kalau Bang Damen lebih ke mantik ya. Saya mantik aja. Makanya saya gini, kalau di dalam mantik dan filsafat. Kalau filsafat tentang sejarah, Bang. Filsafat andaikan tidak ada sejarah andaikan tidak ada bantahan, maka sejarah itu benar. Contoh, siapa penemu lampu? Thomas Alva Edison. Nggak ada tesis yang membantah dia, maka benar. Oke. Kalau keagamaan nggak akan pernah absolut. Kenapa? Ada nggak umat Hindu meyakini sejarahnya nggak benar? Enggak. Umat Hindu akan meyakini sejarahnya benar. Oke. Umat Kristen akan meyakini sejarahnya benar. Umat Yahudi akan meyakini sejarahnya benar. Umat Islam akan meyakini sejarahnya benar. Setiap agama meyakini sejarahnya benar. Lalu kemudian sejarah menuliskan tentang satu Tuhan, tapi dengan sejarah yang berbeda. Kapan absolutnya? Menunjukkan apa? Siapa yang mau nulis ya suka-suka hati dia gitu. Karena apa? Adanya bantahan. Contoh, 2000 tahun 200 tahun sebelumnya ada Wak Leman. Siapa Wak Leman? Saya bilang pemain poli. Anda bilang Wak Leman siapa? Oh, yang jual cendol. Ada si Khairul bilang Wak Leman siapa? Yang jual kopi. Lalu mana yang benar? Di era kita sekarang nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Jawabannya tergantung siapa yang mau pegang. Lu mau pegang dia jual kopi, fine. Lu mau pegang dia jual ayam, ya udah. Lu mau pegang dia jual cendol, oke juga. Karena apa? Adanya bantahan daripada terdahulu. Tergantung siapa yang nulis gitu. Jadi sejarah tentang teologi itu bisa dibenar. Karena coba datang ke Hindu, Hindu, sejarah kalian nggak benar. Marah nggak orang Hindu? Marah. Mereka punya sejarahnya gitu. Itu yang jadi masalah. Ada satu bukti yang tak terbantahkan ini ya. Ini saya berdasarkan data dari NASA. Artinya gini. Banyak. Nggak apa-apa. Nabi di peristiwa pada waktu timeline Nabi Muhammad itu terjadi berapa kali gerhana bulan atau gerhana matahari, dan peristiwa itu tercatat di hadis kan. Peristiwa itu tercatat di hadis. Nah, pada jam berapa